take from them everything! Stay! Halo sahabat pengangguran, kali ini gue akan merangkum alur cerita film 300 atau Sparta. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita cekidot. Film ini dikisahkan lahirnya seorang bayi. Singkat cerita, dia pun tumbuh besar dan dilatih bertarung untuk pantang menyerah dan pantang mundur. Layaknya adat Sparta. Kemudian, setiap anak berusia 7 tahun akan diasingkan ke tempat lain untuk bertahan hidup. Sparta melakukan itu, agar mereka mempunyai mental dan menjadi pasukan yang kuat. To create the finest soldiers the world has ever known. Kemudian, usianya pun beranjak dewasa. Anak itu pun diasingkan ke tempat di mana ada seekor serigala yang ganas. Perfect. Dia pun berhasil mengalahkan serigala itu. Ketika pulang ke Sparta, semua orang yang ada di situ pun tunduk kepadanya, dan menjadikannya sebagai Raja Sparta, dan kita sebut saja nama pria itu Leonidas. Our King Leonidas! Adegan pun dialihkan, yang mana utusan dari kerajaan Persia datang ke Sparta untuk menemui Raja Leonidas. Kedatangan utusan Persia itu adalah pesan dari kerajaan Xerxes Gaes. Yang mana, Raja Xerxes ini mengaku sebagai dewa yang suci. Jadi, utusan Persia ini sudah bergabung dengan Raja Xerxes. Dan dia diutus untuk menawarkan kepada Leonidas agar tanah dan air yang ada di Sparta agar diserahkan kepada Raja Xerxes. Xerxes conquers and controls everything he rests his eyes upon. An army so massive, it shakes the ground with its march. So vast, it drinks the rivers dry. All carefully, Leonidas. All the god King Xerxes requires is this: a simple offering of earth and water, a token of Sparta's submission to the will of Xerxes. Mendengar perkataan utusan Persia itu, Raja Leonidas pun menolak. Utusan Persia itu beserta pengawalnya dibunuh dengan memasukkan mereka ke lubang yang besar. This is Sparta! Dan adegan dialihkan. Raja Leonidas mengumpulkan pasukan terkuatnya sebanyak 300 pasukan. Raja Leonidas bersikeras untuk melawan Raja Xerxes. Raja Leonidas atau Sparta lebih memilih perang daripada tunduk di hadapan Raja Xerxes yang mengaku dewa itu. Di sini bisa kita simpulkan, harga diri lebih penting daripada menjadi penjilat. Di sisi lain, ketika mereka ingin berangkat, para dewan datang untuk melarang Rajan untuk berperang. Spoken. There must be no march. It is the law, my lord. These 300 men are my personal bodyguard. Here, just taking a stroll, stretching my legs. Di tengah jalan Sparta bertemu dengan pasukan Dakos, yang mana Dakos ingin bersekutu dengan Sparta. Awalnya Dakos takut karena pasukan Sparta sedikit. Raja Sparta pun memberi semangat kepada mereka, dan nantinya Dakos pun bergabung dengan Sparta. Seek. You're welcome to join us. See, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. And you, Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. What is your profession? I'm a potter. Turns! What is your profession? Di perjalanan mereka melihat pasukan Persia yang datang untuk bersekutu dengan Raja Xerxes. Kemudian badai hujan pun datang dan menenggelamkan pasukan Persia itu. Kemenangan pertama Sparta pun diawali dari sini. Glorious. One among us keeps his Spartan reserve. Only our king. Adegan pun dialihkan. Pasukan sekutu Raja Xerxes datang menemui Leonidas untuk menyampaikan kepada Leonidas agar tunduk kepada Xerxes. Stop here! I am the emissary.
God of gods, King of kings. Tak lama kemudian, salah satu pasukan Sparta menyerang utusan Xerxes itu. My arm! Oh, now, run along and tell your Xerxes he faces free men here. At noon this day, you will be dead men. Our arrows will blot out the sun. And we will fight in the shade. Di sisi lain, pria bungkuk yang memakai jubah merah dan tameng layaknya seperti Sparta datang menemui Leonidas, tujuannya untuk ikut bergabung dan berperang bersama Sparta. Akan tetapi, Leonidas malah menolak. Raise your shield as high as you can. Spartan, who takes the man to his left, thigh to neck with his shield. A single weak spot, and the phalanx shatters. I cannot use you. Father! Father! You were wrong! Singkat cerita, pasukan dari Raja Xerxes pun datang untuk menyerang Sparta. Perang kedua pun dimulai yang mana nantinya dimenangkan Sparta. Kemudian, ribuan panah pun datang ke arah Sparta. No prisoners, no mercy. A good start. Jadi singkat cerita, mayat-mayat tersebut dijadikan tembok pertahanan Sparta, yang mana nantinya mereka akan sembunyi di balik mayat itu, jadi nanti mereka akan melawan pasukan abadi dari Raja Xerxes. Spartans! Push! Perang pun berlanjut, manusia monster itu pun dilepaskan dari rantainya. Di perang ini banyak pasukan Sparta yang mati. Di sisi lain Raja Leonidas berhadapan dengan monster itu. Raja Leonidas hampir kalah. Dengan semangatnya Raja Leonidas pun berhasil membunuh monster itu. Karena monster itu sudah terbunuh, Raja Leonidas memanggil pasukan Archadia untuk menyerang pasukan abadi. Di perang ini, pasukan Archadia mati semua. Akan tetapi, Sparta dan Archadia berhasil membuat pasukan Xerxes mundur. Raja Xerxes yang melihat pasukannya kalah, membuat dirinya semakin marah. Singkat cerita, setelah menang melawan pasukan abadi, esok harinya pasukan Sparta langsung berhadapan dengan pasukan Raja Xerxes yang paling sadis dan paling barbar. Pasukan Sparta di sini mulai melemah, akan tetapi Sparta tetap berjuang dan berhasil memukul mundur mereka. Perang pun selesai dan dimenangkan Sparta. Adegan kita alihkan yang mana pria bungkuk ini datang menemui Raja Xerxes, yang mana pria bungkuk ini akan memberitahukan kelemahan Sparta. Dan pria bungkuk itu pun bersujud di hadapan Xerxes, agar dia mendapatkan semuanya. To the hidden path that enters behind the cursed Spartans, and your joys will be endless. Adegan kita alihkan yang mana Sparta memanggil Dilos. Leonidas memanggil Dilos untuk menyuruh pulang atau menyampaikan pesan kepada para dewan apa yang sudah terjadi. Maksud Leonidas agar para dewan mengirim pasukan untuk membantu mereka. Tell them my story. I have a grand tale to tell. Di sisi lain, istri Raja Leonidas datang ke tempat perkumpulan para dewan. Istri Leonidas menceritakan kepada para dewan agar para dewan mau mengirim pasukan untuk membantu suaminya Leonidas. Akan tetapi, ada salah satu dewan yang menjadi pengkhianat.
Dia menggagalkan maksud istri Raja Leonidas, karena dia salah satu dewan yang bisa mengiyakan atau tidak. Dewan itu menjadi mata-matanya Raja Xerxes. Dewan itu tergiur dengan harta, sehingga dia mau menjadi mata-matanya Raja Xerxes, yang mana nantinya juga dewan pengkhianat itu mati dibunuh istri Raja Leonidas. Sekiranya dewan itu tidak pengkhianat, pastinya film Sparta ini atau 300 akan diakhiri ending yang menakjubkan, atau pasukan Sparta dan sekutu dapat membantu Raja Leonidas. Adegan pun kita alihkan yang mana pria bungkuk itu memberitahukan titik lemahnya pasukan Leonidas. Di sini pasukan Raja Xerxes dan para sekutunya datang untuk menyerang Sparta. Para utusan Raja Xerxes mengatakan kepada Leonidas agar Leonidas menyerah. Jika menyerah, Leonidas akan menjadi panglima perang, dan Leonidas bisa mendapatkan harta yang melimpah. Dengan syarat Raja Leonidas harus tunduk di hadapan Raja Xerxes. Mendengar perkataan utusan Xerxes, Raja Leonidas perlahan membuka topengnya, perisai dan tombaknya. Akan tetapi itu tipuan semata, yang mana Leonidas melempar tombaknya dan mengenai bibirnya Raja Xerxes. Pasukan Raja Leonidas mati karena serangan panah. Seandainya pria bungkuk itu tidak memberitahukan kelemahannya Raja Leonidas dapat memenangkan pertempurannya sebanyak 300 pasukan. Raja Leonidas masih sempat berdiri. Tidak lama kemudian, ribuan panah pun menuju arah Raja Leonidas. Raja Leonidas dan pasukannya pun mati, yang mana, Dilos pun sampai di Sparta. Dilos mengembalikan kalung istrinya Raja Leonidas. Kemudian, Dilos mengumpulkan para dewan dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Dilos pun berhasil menyampaikan pesan Raja Leonidas dan berhasil mengumpulkan seluruh pasukan Sparta. Nah jadi gini guys, kalian yang sudah nonton film ini pasti tidak semua tahu kan, kalau film 300 ini film yang diceritakan oleh Dilos tentang keberanian Raja Leonidas beserta 300 pasukannya. Secara bersamaan seperti kalian lihat, ending dari film ini Dilos memimpin seluruh pasukan Sparta, dan balas dendam demi Raja Leonidas. Apakah mereka menang? Mimin prediksi Sparta menang guys. Karena lanjutan filmnya tidak ada, dan film pun selesai.